Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Humaysa Abdillah dengan NIM 224110402255. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan filsafat fenomenologi, positifisme, dan post-positifisme. Yang pertama adalah konsep filsafat fenomenologi. Konsep ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konsep ontologi, konsep epistemologi, dan konsep aksiologi. Yang pertama adalah konsep ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek ontologi adalah yang ada tidak terkait pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Cara penerapannya adalah metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, mempersoalkan hakikat. Hakikat ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera karena tak terbentuk, berupa, berwaktu, dan bertempat. Dengan mempelajari hakikat, kita dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu. Yang kedua adalah konsep epistemologi. Terjadi perbedaan pendapat filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat untuk membina filsafat yang kokoh tentang semesta dan dunia. Maka sumber-sumber pemikiran manusia, kriteria-kriteria, dan nilai-nilainya tidak ditetapkan. Tidaklah mungkin melakukan studi apapun, bagaimanapun bentuknya. Penerapannya, pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya dikirim ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Menurut Richard Calder, proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya kontak manusia dengan dunia empiris menjadikan ia berpikir tentang kenyataan alam. Yang terakhir adalah konsep aksiologi. Aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala yang bernilai. Nilai berarti harkat, yaitu kualitas suatu yang menjadikan hal tersebut berguna. Penerapannya adalah aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif. Dalam pemberian makna terdapat kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan manusia yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu conditio sine qua non yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Yang kedua adalah konsep positifisme. Konsep ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Penerapan filsafat ini adalah dalam kehidupan kenegaraan, khususnya negara yang penganut paham negara kesejahteraan, di mana penguasa diberi kewenangan untuk mencampuri kehidupan warga negara dengan menciptakan berbagai instrumen yuridis lahir, berbagai aturan hukum yang dijadikan dasar bagi negara atau pemerintah untuk bertindak tanpa peduli apakah hukum yang dilahirkan itu adil atau tidak, menindas rakyat atau tidak. Pada negara-negara diktator, secara formal, kekuasaan berjalan di atas hukum, akan tetapi bukan hukum yang membuat nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pelindungan terhadap rakyat, melainkan hukum yang memihak pada kepentingan penguasa. Yang ketiga adalah konsep post-positifisme. Konsep ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah epistemologi, yang kedua ontologi, yang ketiga adalah aksiologi. Cara penerapan konsep tersebut adalah yang pertama, epistemologi. Penerapan epistemologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pemilihan metode, penelitian yang sesuai, pengumpulan data yang akurat dan terpercaya, serta penggunaan logika dan penalaran yang tepat dalam menganalisis data dan menyusun kesimpulan. Yang kedua adalah penerapan konsep ontologi. Penerapan ontologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan klarifikasi tentang apa yang menjadi objek kajian dan batas-batasan yang mengatur penelitian atau studi dalam suatu bidang. Yang ketiga adalah penerapan aksiologi.
Penerapan aksiologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pertimbangan etika dalam melaksanakan penelitian, pengakuan terhadap kerentanan dan hak-hak subjek penelitian, serta pemikiran tentang implikasi sosial, lingkungan, dan keadilan dari hasil penelitian. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.